Dia sudah layu guys. Ini bengkok ya, layu guys, kuning semua daunnya. Tuh kuning kan, bisa dilihat lah, kuning daunnya teman-teman. Wow, kayu teman-teman. Sedangkan kayu mati apalagi rumput ya. Kalau teman-teman mau gunakan campuran ini pada tanaman jagung itu bisa, tapi harus tanaman jagungnya harus di atas 2,5 bulan. Halo sobat tani, jumpa lagi dengan saya Miki Angkola. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan meracik ramuan atau racikan pestisida modal air kelapa ya, dan hanya 220 ml. Saya akan buat racikan ini menjadi sangat ganas. Oke. Kenapa dia ganas? Karena dia pun bukan hanya membunuh rumput, tapi dia membunuh kayu. Racikan ganas ya teman-teman. Ini racikan ganas namanya. Ini air kelapa yang telah difermentasi selama 2 minggu ya. Jadi saya akan tunjukkan ya teman-teman. Hanya modal 220 ml ya teman-teman. Pertama kita taruhkan air kelapanya teman-teman. Ini air kelapa yang 2 minggu ya teman-teman. Ini racikan ganas ya teman-teman. Kita taruh cuka ya. Tambahan cuka sedikit aja. Kita tambahkan garam ya teman-teman. Garam kurang lebih 2 sendok ya. Baru kita tambahkan, kita hancurkan ragi tape teman-teman. Dan satu penutup herbisidanya teman-teman. Ini herbisidanya satu penutup aja. Ini racikan ini bukan cuma rumput ya, tapi dia bisa juga menyerang kayu. Nanti saya akan tutorialkan ya teman-teman cara kerja racun ganas ini. Jadi teman-teman, kalau ini teman-teman kan cuma 250 ml. Hanya sebotol ini kita akan tambahkan dengan 20 liter air ya teman-teman dalam penyemprotan. Ini teman-teman, uji cobakan dia. Kalau misalnya kan, kalau yang ini setelah kita campur 4 liternya, ini difermentasi selama 3 minggu ya teman-teman, untuk perbanyak herbisidanya. Jadi 4 liter air kelapa, 4 butir 4 liter air kelapa, 4 butir ragi tape, dan juga garam 3 sendok. Kalau nggak punya pupuk Korea, bisa juga gunakan cuka ya, 1 botol gini ditambahkan. Jadi 4 liter jadi 5 ya. Tapi sekarang saya mencampur hanya menggunakan 1 penutup ini ya, dan 220 ml air kelapanya, garam 1 sendok, dan ragi tape 1 butir. Ini hasilnya. Dan ini saya akan praktekkan teman-teman di lahan ya, lahan yang berkayu. Oke, kita akan next ke lahan. Nanti saya juga akan berbagi tips pembuatan PSB ya. Itu PSB nya sudah jadi teman-teman. Jadi kita menggunakan 220 ml dalam campuran 20 liter air ya teman-teman. Jadi kita akan taruh 220 ml campuran kita tadi yang kita buat ke dalam 20 liter air teman-teman, tangki, dan kita siap aplikasikan. Itu air ragi tapenya teman-teman. Oke, kita siap untuk aplikasikan. Ini teman-teman, kalau bicara pembuktian dan rumput-rumput ganas, ini saya tunjukkan caranya. Ini baru katanya pembuktian. 1 tangki hanya menggunakan 250 ml campuran dari racun ragi tape, 4 liter air kelapa, dan campuran ragi tape. Ini penghematan jadi 5 liter.
tunjukkan betapa ganasnya racun-racun kalian. Tapi betapa luasnya lahan yang kita semprotkan, teman-teman. Ini tunjukkan betapa ganasnya racun kita. Oke. Ini teman-teman, betapa ganasnya ya teman-teman racun kita, teman-teman. Saya keliling-keliling dulu, teman-teman. Lihat ini, teman-teman. Bisa dilihat kan, mati teman-teman ya. Ini wow, teman-teman bisa lihat ya. Ini teman-teman, batang kayu pun teman-teman mati ya teman-teman. Ini lokasinya teman-teman ya, yang saya semprot lalu 3 hari lalu ya teman-teman. 3 hari lalu teman-teman, 3 hari lalu sudah kayak gini teman-teman. Batang kayu ini teman-teman, ini kayu sirih, batang kayu saja mati teman-teman. Hanya 220 mili menjadi 20 liter air ya teman-teman, ditambah pestisida 220 mili yang telah difermentasikan, campuran 1 liter jadi 5 ya. Batang kayu pun mati teman-teman, apalagi cuma rumput. Ini batang kayu teman-teman, batang kayu besar teman-teman ya, bukan batang-batang kayu kecil, itu besar teman-teman. Batang kayunya bukan cuma batang kecil, batang besar. Bisa lihat ya, baru 3 hari, kemungkinan dia 1 minggu ya teman-teman, baru dia tinggal batang saja, sudah nggak ada daunnya. Itu daunnya ciri itu, daunnya itu ujungnya itu sudah bengkok ya, bisa dilihat ujungnya bengkok ujungnya teman-teman. Itu tandanya itu dia mati teman-teman, dia serang akarnya. Bisa lihat ya, ujungnya batang kayu itu bengkok semua ya kan. Apalagi cuma ini teman-teman ya, ini ya sudah ya teman-teman, kena ini teman-teman. Sudah menghitam itu, tembus akar itu. Ini lagi satu teman-teman ya, ini teman-teman, ini ya. Sudah menghitam ya. Sedangkan batang kayu kayak gitu mati, apalagi rumput ya teman-teman. Dia bisa lihat betapa ganasnya racun kita teman-teman. Oke, jadi kita melakukan penghematan anggaran ya, hanya modal 150.000 bisa 2 hektar ya teman-teman luasnya. Itu saya campur 10 liter. Kalau batang kayu kayak gini kita campur ya 5 aja teman-teman. Kalau cuma rumput-rumput ilalang sama seperti yang di bawah sana, itu saya buat pestisidanya 1 liter jadi 10 ya. Itu di bawah sana teman-teman. Itu 1 liter jadi 10 liter teman-teman. Kalau dia yang di atas ini, saya buat 1 liter jadi 5 ya. 1 liter pestisida menjadi 4 liter air kelapa, karena dia berkayu ya teman-teman. Jadi pestisidanya gitu kita tambah, kita buat 1 liter ya. Tapi luasnya itu teman-teman 1 hektar ya. Luasnya itu kita buka 1 hektar. Ini penghematan juga teman-teman, daripada kita menyewa menggunakan alat untuk membaras apa semua teman-teman, anggaran semua teman-teman. Jadi kita lakukan penghematan aja, kita semprot dan tinggal kita potong-potong aja teman-teman kayunya. Rumputnya sudah tergulung mati semua teman-teman, jadi bersih, tinggal kita bakar. Sudah mati tinggal kita bakar, sudah bakar tanam rumputnya. Oh teman-teman mau gunakan campuran ini pada tanaman jagung itu bisa, tapi harus tanaman jagungnya harus di atas 2,5 bulan teman-teman, agar supaya dia tidak terpengaruh pada buahnya teman-teman. Seperti ini teman-teman, ini kena pengaruh juga teman-teman, bisa dilihat kan, dia hitam karena telah mengeluarkan campuran ragi tapenya karena fermentasi ya. Tapi kalau dia di atas 2,5 bulan, dia tidak akan cepat kering kayak gitu teman-teman. Ini bisa lihat kan perbedaannya. Ini perbedaannya teman-teman, karena telah campurannya telah belum genap 2,5 bulan jagungnya disemprot ya. Coba lihat kan perbedaannya. Ini masih berumput, sana bersih ya, tapi dia berpengaruh di buah teman-teman. Jadi kalau mau gunakan di jagung bisa, tapi harus di atas 2,5 bulan. Bisa dilihat kan, ini berumput, masih ada berumput, bisa lihat kan, ini kan mulus ya, nggak kayak gitu ya teman-teman, hitam ya. Perbandingannya itu teman-teman, itu nah, kena kan.
Jadi campuran ini harus di atas jagungnya itu 2,5 bulan kalau mau digunakan. Karena 1 liter itu jadi 5 ya. Jadi dalam 1 liter itu jadi 5, dalam 5 liter itu jadi 1 hektar luasnya penyemprotan. Oke teman-teman. Oke guys, sekian dulu video saya tentang inspirasi mengenai campuran pestisida kita. Jangan lupa like, subscribe, komen channel saya agar saya makin semangat dalam pembuatan video. Semangat para petani muda Indonesia.